Selamat siang, sahabat Bareka, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera, apa kabar? Dan saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di bulan Mei, tepat tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Bareka hari ini menyelenggarakan kegiatan bekerjasama dengan WHCNU, ya, suatu kegiatan yang akan sangat bermanfaat sekali. Karena hal ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami dan kita jalankan dalam waktu dekat ini. Bahkan mungkin dari kemarin-kemarin sudah harus dijalankan. Tapi dalam waktu dekat wajib dijalankan. Apa? Terutama bagi kita yang bergerak di dalam dunia kuliner mengenai masalah halal. Ya. Dan saya sendiri ada pengalaman bagus sekali. Sekitar 2009, tahun 2009 saya diundang oleh pemerintah Taiwan untuk mengkampanyekan halal di Taiwan. Padahal Taiwan itu masyarakatnya kebanyakan 90% lebih adalah non-muslim. Tapi di sana sangat mengkampanyekan mengenai halal. Karena memfokuskan pada pasar ekspor yang negara-negara yang sangat memperhatikan masalah halal. Dan untuk itu, saya dikasih kesempatan untuk bekerja sama dan mengkampanyekan mengenai sosialisasi halal dan nanti juga ditambah dengan mengenai pendanaan syariah oleh seorang sahabat sekaligus seorang mentor yang saya bacakan dulu ya mengenai latar belakang beliau. Beliau adalah orang yang menempuh pendidikan dari kecil sampai SMA di Jombang dan selanjutnya lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Brawijaya di Malang. Banyak sekali aktivitas pekerjaan yang sudah beliau lalui, terutama di dalam dunia konstruksi dan investasi, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua dari World Halal Center Nahdlatul Ulama atau WHCNU. Ya, dan beliau banyak sekali juga dalam pengalaman di organisasinya, di Mustasyar PWNU DKI Jakarta, ya, kemudian penasihat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nadlin. Beliau juga adalah, walaupun usianya sudah terkategorikan jauh di atas saya, beliau usianya di atas 70 tahun, tapi masih aktif main golf, sehingga beliau juga merupakan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia. Pengabdian beliau di perusahaan pembangunan Jaya Group, di perusahaan konstruksi, bahkan sampai mendapat pengabdian masa bakti yang ke-20 tahun. Ya. Nah, untuk tidak berlama-lama, saya akan memperkenalkan narasumber utama dan sekaligus pendampingnya, yaitu Kiai Haji Muslih Ramelan. Pak Kiai, selamat siang Pak Kiai. Selamat siang Pak Petrus. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga menyediakan waktu nanti untuk sosialisasi Pak Kiai. Ya. Dan satu lagi adalah Ibu Raisya yang juga merupakan wakil dari WHCNU ya, Bu Raisya. Ya. Dan nanti ada hal-hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mendetail mengenai bagaimana pengajuan sertifikasi halal dan lain-lain. Ibu Raisya nanti dengan senang hati akan menjelaskannya. Nah, Pak Kiai, kita sekarang ini kan kalau mengenai halal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali bagi para pelaku usaha untuk memahami dan menjalankannya. Mungkin nanti dari pada kesempatan ini Pak Kiai bisa menyampaikan hal-hal apa yang terkait dengan halal dan bagaimana WHCNU bisa membantu, terutama juga kita banyak sekali UKM ya Pak Kiai dalam usaha ya, usaha kecil dan menengah bahkan mikro, bagaimana mereka dibantu. Nah kebetulan kita sudah hadir nih Pak Kiai, itu ada peserta dari Bekasi, dari Balikpapan, dari Malang, dari Ngawi, dari Bogor, dari Bandung. Keren nih sudah Pak. Hadir. Jadi terima kasih Ya, pada hadirin. Kami berterima kasih dari Bekasi, Balikpapan, Malang, Ngawi, Bogor, Bandung. Malang tempat saya sekolah loh. Tempat sekolahnya Pak Kiai. Iya. Jadi Universitas Brawijaya ya Pak Kiai ya? Saya ketua umum alumninya. Nah, oke, Malang tuh Pak Kiai dulu pernah kuliah di Malang di Brawijaya. Baik, untuk tidak berlama-lama, introduction dari saya, Pak Kiai akan menyampaikan materi. Silakan Pak Kiai Muslih. Baik, masih Pak Petrus. Saya menyapa dulu para loyalis Bareka nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Merupakan kebanggaan saya memperoleh waktu diundang oleh Pak Petrus dalam forum yang berbahagia ini di kalangan para
pengusaha yang di bawah naungan mereka. Saya dengar jumlahnya ribuan ini. Alhamdulillah, Pak. Dan karena ribuan saya tertarik, karena ini menjadi domain kita juga untuk menjadi program peningkatan quality dari para pelaku UKM, khususnya di bawah naungan mereka ya, karena ini lebih banyak pada food industry. Ya, Pak, kuliner. Nah, kulineri. Karena memang masa depan kita ini spending masyarakat itu nomor satu adalah ke kulineri. Oh, iya. Spending masyarakat. Iya. Itu berkaitan dengan meningkatnya harkat dan derajat kualitas manusia. Maka spending mereka akan lari untuk kebutuhan pemenuhan kualitas makanan. Iya. Ya, kualitas makanan. Kualitas makanan, karena fondasi manusia itu adalah di food. Selain di akidah, food ya, untuk sehat, untuk tubuhnya kuat, dan itu kan kembali pada asupan. Yeah. Asupannya itu higienis, tubuhnya menjadi sehat. Yeah. Tidak perlu pengeluaran lain-lain untuk dokter, untuk obat dan lain sebagainya, karena asupannya baik. Dan yang kedua, selain spending ke food, fashion. Nah, terutama di kalangan para anak-anak muda, food dan fashion adalah bagian yang tidak terpisahkan. Anak-anak muda. Jadi kalau Pak Petrus itu menekuni food, itu ladang amalnya luar biasa dari sisi agama ya, ladang amal. Karena menuntun orang untuk menjadi makanan sehat, memakan makanan sehat. Itu seiring di dalam Islam mengajarkan tentang kesucian. Islam mengajarkan bahwa kita hidup itu harus halalun, thayyiban, suci dan bermanfaat. Yeah. Nah, kenapa sekarang itu menjadi topik halal ini ya? Ilustrasinya sih sederhana dari kacamata populasi. Penduduk dunia 7 miliar, 1,9 itu Muslim. 1,9 Muslim. Ya. 1,9 itu Muslim. Nah, kalau dipetakan di dunia Muslim itu yang mana? Majoritinya nomor satu malah Indonesia. Satu negara ya, mayoritas. Mayoritas. Itu kita sendiri aja sudah hampir 200 juta lebih. Muslim. Artinya kalau dari 1,9 itu more than 10%. Iya, iya. Itu Indonesia. Padahal kalau lahirnya agama Islam di Arab. Lahirnya agama Islam. Panutan kita semuanya Nabi Muhammad lahir di Arab. Tapi secara populasi keislaman kita nomor satu. Baru kemudian lari ke Asia Tengah. Ya, Asia Tengah, Pakistan, kemudian Irak, Iran, Suriah, Turki, ya. Baru kemudian Afrika Utara. Oh ya, di Afrika, Mesir. Nah, ini negara-negara yang berawal dari sebuah permulaan peradaban manusia yang paling maju. Islam. Kita udah diajarkan dari dulu tuh untuk menjadi sesuatu kehidupan yang baik. Islam. Dari segi populasi 1,9. Itu yang sesungguhnya oleh negara-negara barat saat ini menjadi kayak semacam quote unquote menjadi pusat market mereka. Nah, yang kedua itu agama Hindu kurang lebih sekitar 1 miliar yang umumnya ada di India, Burma, gitu ya, terus kemudian di Afrika Tengah, Cina. Tetapi secara industri negara-negara yang maju itu mereka sudah higienis. Jepang itu agamanya Shinto, tidak Islam, tapi ketika ngomong proses produksi higienis, Pak. Yeah. Korea Selatan higienis. Artinya secara akademik mereka dapat karena disyaratkan oleh sebuah tatanan dari produksi bahwa itu harus memenuhi standar kualitas hidup manusia manakala dimakan, tidak ada bakteri yang masuk dan seterusnya, dan sudah mengikuti sebuah riset-riset yang bagus secara ilmiah oleh perguruan tinggi ternama, oleh ahli-ahli makanan yang ternama, itu mereka mesti lakukan itu.
higienis. Ya. Ya, karena itu laku. Hmm. Tetapi di Islam ada lagi syaratnya, harus suci. Hmm. Maka disebut halal. Halal itu bagian daripada kesucian apa yang kita makan. Karena itu ketika kita ngomong tentang makanan sehat, itu ada dua sisi yang harus dilihat. Sisi ilmiahnya itu adalah mengikuti sebuah proses yang ilmiah, ya, tatanan produksi yang ilmiah. Yang kedua dari kepercayaan. Nah, kepercayaan yang oleh Islam dianggap suci itu adalah semuanya itu halal, nggak boleh haram. Padahal ketika orang-orang Jepang memproduksi barangnya itu bagus semua, tapi di situ tidak tahu bahwa ada unsur haram apa halal. Yang dimakan oleh kaum muslimin disadari bahwa kita harus memasukkan makanan ke dalam tubuh kita ini yang tidak ada haramnya. Jadi yang dibikin oleh orang Jepang, orang Korea, orang Cina, orang Amerika, orang Inggris, secara teknologi itu sangat dijamin kebersihannya. Tetapi kesuciannya menurut akidah kita perlu pertanyakan. Karena tidak ada proses audit bahwa itu barang-barangnya suci atau tidak, diharamkan atau tidak. Itulah gunanya kita hadir. Jadi perpaduan antara sebuah proses yang higienis, ya, yang memenuhi standar manusia, kebersihan dan seterusnya, ditambah dengan sebuah keyakinan bahwa ini memang benar-benar masuk ke dalam, tidak ada unsur dosa apapun. Karena manusia akan menghindari dosa, ya, menghindari sebuah rujukan bahwa diri kita memang harus bersih, gitu ya. Maka perlulah namanya para industri-industri ini memiliki sebuah proses halal makanannya. Kalau kita ngomong Bareka sektornya food, halal. Jadi ada dua sisi yang harus dilihat. Dua-duanya akademik, dua-duanya memenuhi kaidah-kaidah di dalam sebuah prosedur yang diakui itu betul-betul convert. Ya, baik mengenai jenis bahan yang dipakai itu adalah bahan yang memang layak untuk diproduksi, dan kedua bahan yang layak memang tidak diharamkan oleh keyakinan. Nah, karena halal kita tentu keyakinan Islam. Karena itu inilah yang dicari oleh semua industri sekarang ini, baik itu mengenai sisinya higienis dan sisinya kesucian. Karena itu di Indonesia sebagai mayoritas masyarakat Islam dan pusat pasar dunia, maka kita menerapkan undang-undang tentang sertifikasi halal nomor 33 tahun 2014 yang diperbarui tahun 2021 dan akan dilaksanakan mulai 2024, dan itu mandatori. Untuk makanan, minuman, fashion, mandatori. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh manusia sejak tanggal 17 Oktober 2024 mandatori. Sama persis ketika Bapak mengemudikan mobil harus punya SIM. Kalau enggak kena tilang. Bagi nanti yang tidak mengikuti sertifikasi halal ini, ya nanti ditulis tidak halal. Tidak halal nanti ini makanan haram. Karena undang-undangnya wajib. Nah, ketika kita mengurus proses sertifikasi halal, ada ketentuannya. Ada tatanannya, ada prosedurnya yang semuanya ini sudah melalui kajian-kajian ilmiah. Nah, ketika melakukan proses sertifikasi halal, pelaku usaha akan dibimbing. Kan tidak serta-merta dipaksa untuk mengerti, mesti harus ada edukasi dan ada pendampingan. Itulah kami hadir. WHCN itu hadir. Kami bisa membantu mereka. Kami sebagai organisasi masyarakat yang terbesar di dunia terpanggil untuk membantu terutama para pelaku usaha mikro. Kita berjuang untuk sebanyak mungkin mendampingi para pelaku usaha yang secara faktanya
ya harus diulurkan tangan oleh orang-orang yang memang memiliki kesadaran ini adalah saudara kita juga untuk dibantu dan dimudahkan. Negara fungsinya memudahkan, jangan mempersulit. Oke. Nah, negara mengatur ini. Nanti para UKM yang sederhana prosesnya, bahan bakunya yang sederhana, dan itu banyak di tempatnya Pak Petrus, ya, kita bisa perjuangkan, usahakan mereka gratis. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Ya, kita gratis. Dan bagi yang menengah, nanti ada namanya UMK, ada tarifnya 650.000. Tapi kalau yang gratis tadi tarif resminya 300.000. Dananya nanti kita carikan dari siapa itu teman-teman kita yang perlu uluran, ya kita usahakan untuk mendapatkan. Nah, kami bersama-sama Pemda DKI saat ini melaksanakan itu. Ada 5.830 UKM yang saat ini masuk dalam program sertifikasi halal, tidak terbatas hanya pada sertifikatnya, tetapi juga melingkupi pendidikan kewirausahaannya dan ke pemasarannya, bahkan itu nanti ke fundingnya. Supaya mereka juga supaya mereka itu juga terlatih untuk menjadi pengusaha-pengusaha, tidak hanya disebut UKM. Naik kelas lah. Nah, itu gunanya kami hadir di sini sebagai lembaga keagamaan, keormasan yang memang selama ini menaungi umat di dalam akidah keagamaan. Kami bergeser memberikan bobot yang agak tinggi pada pembinaan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas UKM itu. Menjadi pemain, bukan menjadi hanya sekedar hidup. Ya, karenanya saya senang Pak Petrus ini mengajak kami, dan ini siar kami. Kita sama-sama bersiar, bahasa Indonesianya sosialisasi, kita bersiar untuk berbuat baik, dan supaya yang mendengar, para pesertanya Pak Petrus ikut dalam forum ini, bisa juga mensiarkan ulang. Nah, forum yang kecil ini menjadi besar kan ketika para pemirsa, para peserta ini juga sama-sama berpikir yang sama dengan kita ini. Mereka harus sama-sama menjadi orang yang tidak hanya sekedar nitip urip, tetapi bagaimana ikut menguripi orang. Baik. Memberdayakan orang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia yaitu, makanya mari kita berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, yang orang lain itu juga merasakan bahwa kita sebagai manusia sama-sama bergandeng tangan. Nah, dalam konteks halal ini kami hadir untuk mengajak, selain pemerintah meminta kita itu berpartisipasi aktif, ngeroyok gitu ya programnya negara ini, supaya berhasil gitu ya. Nah, kami sendiri juga menyadarkan kepada teman-teman kita, ya ini sebuah kebutuhan untuk dirinya menjadi pelaku yang memang orang melihat dirinya itu harus didatangi oleh pengguna. Konsumen ini loh kan penggunanya, harus datang ke dia. Jangan kita towo-towo, saya jualan nasi, saya jualan nasi. Enggak, ada orang nanti tahu kalau cari nasi goreng itu kepada timnya Pak Petrus. Karena ada label sertifikat halal, orang percaya. Kalau belum ada sertifikatnya kan nanti halal nggak, haram nggak. Nah, kalau sudah ada labelnya, orang nggak akan ragu. Ini yakin nih. Udah jelas barangnya. Memenuhi unsur higienis, memenuhi unsur kepercayaan. Kalau beli misalnya masakan Singapura masih higienis, tapi belum percaya bahwa ini halal apa enggak. Nah, kalau nasi punyanya anggotanya Pak Petrus, namanya Pak Ijo, sudah ada labelnya sertifikat halal, nah aku percaya nih. Berapapun harganya gua beli. Karena apa? Ya memang sudah toyiban.
Hmm. Nah, itu. Nah, ini dari sisi itu. Nah, nanti teman-teman yang maju ini menjadi gede, gak ada salahnya kita ini bergandengan tangan. Kita payungi mereka untuk supaya mereka juga bisa menikmati kayak nasi gorengnya siapa? Nasi gorengnya yang gede ini Yunan, apa bakmi Gajah Mada gitu ya. Apa yang lain? Ya harus bisa sekelas itu. Karena mereka pun juga berawalnya dari Pak teman saya tadi Pak Paijo itu. Si bakmi Gajah Mada. Usaha rumahan. Iya. Mereka juga berasalnya dari situ, cuman ulet. Ini juga kita ajak ulet nantinya si Paijo ini. Iya. Kita gandeng nih nanti. Kita kasih tahu nanti tempat-tempatnya supaya bisa beriringan dengan Pak Paijo, yang Pak Paijo supaya juga bisa beli rumah segede rumahnya yang punya bakmi Gajah Mada. Lu bayangin kalau Pak Paijo, Pak Imin, Pak Iman itu rumahnya di Menteng semua, kita kan bangga ini. Apalagi Pak Petrus ikut serta membesarkan dia. Amin. Ya. Ya. Ya pakai. Kan gitu. Nah, Pak Petrus di sini tolong teman-teman dikabarkan bahwa kami ini mau bantu mereka. Dikabarkan aja mau nanti. Nah, kita nanti kumpulin teman-teman itu, kita brief nanti caranya untuk bisa mengurus, karena itu semuanya sekarang berteknologi. Ya. Jadi tidak nulis manual kayak zaman dulu, berteknologi. Nah, saya yakin mereka juga belum paham terlalu banyak tentang teknologi, walaupun sudah bisa menggunakan HP bagus. Ya. Ya, bisa beli tapi belum tahu isinya apa itu. Ya, nah, aja ke tempatnya Pak Petrus, nanti saya brief dengan tim-tim yang sudah tiap hari mengurus. Kami udah ratusan nih sekarang ini ngurusin teman-teman itu. Dan kami melatih banyak pendamping, sudah punya pendamping sekitar 350 lebih pendamping yang setiap waktu bisa membimbing teman-teman ini ngurusin sertifikat halalnya. Baik. Ya, kami punya nih setiap saat on call di seluruh Jakarta, bukan tidak seluruh Jakarta. Ada di Jawa, dari Sumatera, dari mana. Kami punya. Nah, nanti khusus di Jakarta misalnya, itu kami punya kelompok kerja. Dibagi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Kita punya sentra-sentra. Nah, mereka bisa nanti saya minta untuk membimbing kelompoknya Pak Petrus ini. Yang ikut mendengar, walaupun nanti di luar kota, kita bisa Zoom. Untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab, bukan hanya tanya jawab, training. Tadi. Training. Peningkatan kapasitas usaha. Kapasitas. Karena kami memiliki fungsi satu sebagai kapasitas building, dua pendampingan usahanya, dan ketiga pengurusan sertifikasinya. Ya. Jadi pengurusan sertifikasi halal itu bukan satu-satunya saja yang dilaksanakan, tapi masih ada yang lain-lain untuk meningkatkan tadi yang capacity building capacity building itu diantaranya adalah knowledge base. Kita build knowledge base society-nya di food industry. Fundingnya, membantu permodalannya. Permodalan ya kita channeling. Ya saya nggak punya uang. Nah, channelingnya nanti bisa dengan Bank Syariah Indonesia misalnya, bisa dengan BRI misalnya. Kalau mau konvensional ke BRI salah satunya ya, bukan satu-satunya. Kalau mau model syariah ke Bank Syariah Indonesia, kami punya kerjasama. Jadi kita membantu mereka secara positif meningkatkan dirinya menjadi pengusaha yang ya nanti harus ada di Tamrin mereka. Punya counter di Tamrin, di daerah-daerah elit. Jangan hanya di daerah kampung. Di pinggiran, di pelosok. Jangan. Kita harus menjadi pemain yang masuk dalam satu sentra. Pak Kiai, mohon maaf nih Pak. Kita sudah mendengar dari Pak Kiai apa saja yang nanti bisa didapatkan para UMKM dengan bantuan dari WHCNU. Tapi apakah boleh dijelaskan dulu sama Pak Kiai? Kira-kira kan masih banyak juga yang belum memahami dengan detail apa itu WHCNU, mungkin boleh
sampaikan Pak Kiai, Oke. WHCNU itu sendiri organisasinya seperti apa dan bagaimana? Mungkin gini, ada slide yang Ya, sekilas, tolong slide-nya. bisa Tim, disampaikan untuk mengurus nanti secara teknisnya biar Bu ya, Resa ya baik yang Pak Kiai. menyampaikan. Tapi jadi gini, Langsung slide pertama aja. Ya, nah kami ini Halal Center Nahdlatul Ulama, satu-satunya lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang telah memperoleh ya, penunjukan dari BPJPH. oke. BPJPH itu adalah satu lembaga pemerintah yang memang menjadi regulator. Oh, regulator. Dan kami sudah memperoleh surat keputusan nomor 41 tahun 2022 di bulan Januari tanggal 3 kalau nggak salah ini. Tahun ini. Dan kita belum lama karena memang ini juga belum lama dibentuk. BPJPH ini adalah pengalihan dari MUI ke BPJPH itu juga di akhir tahun 2021. Nah, kita termasuk salah satu yang sangat ditunggu kehadirannya oleh BPJPH untuk bergandeng tangan. Karenanya ketika di DKI ini ada prakarsa kami juga, makanya BPJPH merasa berkepentingan. Karena kami dan Pak Gubernur sudah mendeklarasikan bahwa nanti UKM di DKI harus sertifikasi seluruhnya. Oke. Itu stand Pak Gubernur ketika kami launching pada tanggal 17 Februari 2022 di Balai Kota DKI. Makanya dengan hadirnya World Halal Center ini di Jakarta, Pak Gubernur merasa diringankan tugasnya. Ya. Karena kita ambil peran. Ya. Kira-kira itu adalah WHCNU. Dan ya kalau kita berbicara tentang akidah tadi ya dasarnya surat Al-Baqarah. Itu di situ disebutkan tentang kesucian itu. Makanya apa-apa yang kita makan harus halal. Harus halal. Itu ini Al-Baqarah suratnya. Ya. Itu. Baik. Nah, kemudian mengenai ini lewat aja, ini soal baik. terus lagi. Nah, ini kita di sini yang tadi dibicarakan Pak Petrus bukan hanya sertifikasi, ini kita meningkatkan kapasitas pendampingan usaha dan sertifikasi. Oke. Nah, itu nanti detailnya Bu Resa lah ini ya. Jadi aktor sertifikasi hal itu ada sentralnya adalah di BPJPH. Pendaftaran dan pengeluaran sertifikatnya ada di domainnya mereka. Regulasinya ada di mereka. Nah, tetapi sebelum sertifikat itu keluar, ada fatwanya MUI. Oke. Dulu sebelum ada BPJPH, semua yang saya ceritakan tadi adanya di MUI. Nah, maka terjadi pergeseran peran. MUI sekarang tetap terlibat, tetapi fungsinya melakukan justifikasi ini dari sisi fatwa halal atau tidak halal. Nah, dasarnya dari mana? Bahwa itu bisa halal dan halal karena MUI ini kan isinya kiai-kiai, ulama-ulama, tokoh-tokoh besar ya. Suruh jelimet satu-satu se-Indonesia kan tidak mungkin. Di situ sudah summary-nya saja. Maka yang melakukan uji terhadap barang-barang yang diproses ini adalah halal dan tidak halal namanya lembaga pemeriksa halal. Nih. LPH, lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal. Jadi semua dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha ketika proses produksi itu divisualisasi, dikirim ke LPH oleh BPJPH untuk diaudit. Setelah audit itu memenuhi syarat, baru dikirimkan ke MUI. Nah, proses dari BPJPH ke MUI dan LPH ini, di situ perannya WHCNU. Sebagai jembatannya dengan pelaku usaha. Karena pelaku usaha suruh ngurusi ke BPJPH, ke MUI, ke LPH, pusing. Iya. Di samping pusing gelap. Gitu ya Pak Kiai. Nah, maka kami hadir memberikan pendampingan. Gitu.
Karena itu dibagi dua pendampingnya. Untuk yang reguler itu adalah yang bayar, yang ada unsur LPH-nya, tetapi yang non reguler itu melalui pendamping kita yang 350 orang itu. Dan itu akan lebih, nanti saya akan bikin lebih dari 3.000, bahkan tuh ribuan nanti saya bikin training untuk mendampingi jutaan para pelaku usaha. Jadi itu tanpa melalui LPH? Tanpa. Langsung dari pendamping aja? Yes. Oh, Pendamping di bawah otoritas kami. Karena lebih simpel itu ya, Pak? Ya, karena simpel tadi. Karena kalau yang LPH harus ada laboratorium. Ya, mungkin itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah banyak ya, produknya, gede. yang besar-besar. Ya, yang gede. Ya, yang itu nanti ada aturannya, itu dari sisi anggaran permodalan ada, kualifikasinya ada gitu ya. Itu ada kriterianya, nanti dijustifikasi oleh BPJBH ini masuk ke reguler atau masuk UKM. Tapi kita pun juga udah tahu bahwa UKM dan tidak UKM. Sudah jelas kriterianya. Sudah jelas kriterianya. Jadi kita sekarang ini nyasar yang UKM udah ratusan yang sudah yang sudah Mbak Reza lakukan pendampingan. Jadi WHCNU ini sangat berfokus untuk membantu UKM ya, Pak Kiai ya? Tidak hanya UKM. Tidak hanya UKM? Tidak hanya UKM. Tapi UKM menjadi domain utama kami karena memang kita diprioritaskan oleh BPJBH untuk itu. Oke, iya. Ya. Nah, dananya juga kami nyari. Karena tadi ada yang mau dibantu. Ya itu gratis kan, 300.000 itu yang dari pendampingan kami itu gratis. Iya. Kami nyariin uangnya itu untuk si pendampingnya, bukan untuk bayar ke BPJBH. Untuk pendampingnya? Pendampingnya. Iya, karena dia mau ke lapangan, dia memeriksa di sana. Iya, kita carikan. Luar biasa. Jadi para UMKM kalau Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, sangat disayangkan, apalagi waktunya menuju tahun 2024, bulan Oktober ya Pak Kiai ya. Karena jutaan jumlahnya, maka harus dicicil. Kalau orang bilang itu dicicil ya tuh ya. Bukan leasing, tapi ini nyicil dari bulan ke bulan, hari ke hari seluruh Indonesia, Pak. Karena totalnya 60 juta. Menurut hitungannya Kementerian Agama 60 juta. Iya. Tapi berarti di WHCNU ini selain yang UKM kuliner, berarti UKM yang fashion juga dibantu ya? Ya, bisa dibantu. Iya. Dan akan lebih bermanfaat bagi para pelaku usaha jika secepat mungkin sudah mendapatkan sertifikat itu ya Pak? Oh iya Pak, pasti Pak. Karena ini kan siapa dapat duluan ya itu yang menang kan? Iya. Kayak lari sprint aja kan? Iya. Jadi ya ini kita harus menyadarkan kepada para pelaku usaha bahwa ini bagi mereka adalah marketing. Ya, marketing Pak. Selain untuk kebutuhan dasar bahwa surat itu adalah, lisensi itu adalah penting. Tapi siapa dulu, siapa yang menang pertandingan kan? Iya. Baik, mungkin balik lagi ke slide-nya, tolong dari rekan-rekan. Saya rasa mungkin dari saya sebagai dari saya mungkin cukup ya, nanti ditanya jawab aja. Hal-hal yang makro, strategik yang sudah saya sampaikan. Ada baiknya teman-teman itu tahu prosesnya supaya nanti nggak hanya tahu kulitnya, tapi tahu isinya. Saya rasa Pak Petrus bisa meminta Bu Reza untuk memberikan penjelasan karena yang menggeluti harian ini kalau saya ditanya malah salah nanti nulisnya. Baik. Saya rasa gitu ya. Mungkin saya hantarkan nanti untuk kelanjutan dari diskusi. Saya pikir begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Kiai, terima kasih untuk pengantarnya mengenai bagaimana bagi para pelaku usaha baik yang besar maupun yang kategori UMKM untuk bisa mendaftarkan usahanya, mendapatkan sertifikasi halal, dan juga pemberdayaan atau peningkatan kapasitas usahanya dengan nanti dibantu oleh suatu organisasi yang bernama World Halal Center Nahdlatul Ulama. Nah, tadi Pak Kiai bilang bahwa untuk yang lebih teknisnya mengenai pengajuan sertifikasi halal bisa dijelaskan oleh Bu Raisa. Bu Raisa, saya mau mulai dulu untuk penjelasan Ibu. Bu, kalau mereka ini belum punya sertifikat halal selama ini, bagaimana untuk memulainya pertama kali, Bu? Kira-kira harus kemana nih mereka? Dikaitkan dengan apa yang bisa disediakan bantuan atau support dari WHCNU ini. Silakan Bu Raisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Pak Petrus atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai
pemahaman mengenai sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Nahdlatul Ulama menyediakan fasilitasi pendampingan proses produk halal bagi para pelaku usaha, tidak hanya usaha mikro dan kecil, namun juga usaha menengah dan juga besar. Perbedaan yang paling mendasar antara UMK dan usaha menengah dan besar adalah jika UMK bisa melakukan sertifikasi halal secara gratis atau kita sebut sebagai self-declare. Lalu kalau untuk usaha menengah dan besar menggunakan sertifikasi reguler, yaitu menggunakan sertifikasi yang berbayar gitu. Lalu yang menjadi dasar apakah perbedaan antara sertifikasi self-declare dan reguler? Apabila self-declare ini dikhususkan untuk usaha-usaha yang memang bahan bakunya adalah bahan baku yang sangat sederhana. Contohnya misalkan es kopi susu, terus kemudian mungkin bakery yang tidak menggunakan alat-alat otomatis, masih alat manual ataupun semi otomatis, itu masih bisa menggunakan jalur self-declare. Lalu kemudian contoh lain misalkan gorengan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan yang self-declare itu sendiri, umumnya maksimal omset yang harus dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil adalah 500 juta. Itu untuk maksimal omset yang didapatkan per tahunnya agar bisa mengajukan sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Nah, lalu yang kedua adalah memiliki maksimal 1 outlet usaha gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki 2 outlet usaha, nah itu tidak bisa melalui jalur self-declare. Jadi hanya maksimal 1 outlet untuk diajukan sertifikasi halalnya secara gratis. Oke, lalu untuk selanjutnya para pelaku usaha ini harus memiliki nomor induk berusaha dan juga nomor pokok wajib pajak. Nah, ini kan yang para pelaku usaha UMK mungkin belum sadar ya terkait dengan NIB dan NPWP gitu. Nah, kami bisa membantu untuk proses mendapatkan NPWP dan NIB tersebut gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang pertama misalkan menunjuk kami sebagai pendamping Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka kami akan bantukan proses mulai dari awalnya seperti pembuatan NIB dan NPWP, lalu kami daftarkan ke aplikasi Si Halal, itu yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, setelah kami melakukan pendaftaran dokumen dan juga NIB dari Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya nanti kami bantukan juga untuk pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal atau dokumen SJPH. Nah, dokumen tersebut adalah pegangan dari para pelaku usaha dan juga sebagai bukti autentik bagi MUI untuk menyatakan fatwa terhadap produk yang Bapak Ibu jual atau Bapak Ibu produksi, seperti itu. Jadi dokumen tersebut adalah saksi di dunia dan di akhirat bagi Bapak dan Ibu dalam memproduksi produk halal. Lalu setelah Bapak dan Ibu melakukan upload dokumen yang dibantu oleh kami ke BPJPH, maka untuk yang program self-declare ini, pendamping kami melakukan verifikasi dan validasi atas produk-produk yang Bapak dan Ibu cantumkan pada saat pendaftaran nanti. Jadi untuk yang program self-declare ini ada 3 kategori yang bisa dilakukan secara gratis. Yang pertama itu makanan, minuman, dan jamu. Jamu ini pun yang masih jamu tradisional Pak Petrus itu. Jadi kalau jamunya sudah pakai dengan mesin otomatis itu tidak bisa. Iya. Gitu. Masih dikerjakan secara manual. Secara manual. Iya, betul. Iya. Oke, lalu selanjutnya setelah pendamping kami melakukan verifikasi dan validasi, maka setelah dinyatakan kehalalannya oleh para pendamping kami, dokumen tersebut diajukan kembali ke BPJPH untuk dilakukan sidang fatwa oleh MUI terkait kehalalan produk dari Bapak Ibu. Nah, perbedaannya self-declare dan reguler adalah kalau reguler menggunakan lembaga pemeriksa halal, artinya ada auditor yang mengunjungi Bapak dan Ibu. Kalau self-declare itu hanya pendamping kami yang melakukan audit terhadap produk-produk Bapak dan Ibu yang diproduksi. Nah, setelah dinyatakan
fatwa MUI bahwa produk Bapak dan Ibu adalah halal, maka sertifikat halal itu nanti akan diterbitkan oleh BPJPH. Oke. Gitu. Nah, Ya. nanti Bapak Ibu bisa download di BPJPH atau kami pun juga bisa mendownloadkan sertifikat tersebut untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk sertifikat halal itu sendiri berlaku selama 4 tahun dari sejak tanggal ditandatanganinya sertifikat tersebut. Oh, 4 tahun. Gitu. Iya. Nah, mungkin terkait dengan alur proses sertifikasi halal, mungkin itu saja Pak Itu Petrus ya yang yang bisa Bu saya Raisa ya. sampaikan Baik. terkait dengan Terima sertifikasi kasih halal. penjelasannya. Jadi satu, untuk secara membantu memulainya dulu, secara legalnya mereka harus punya 2 dokumen, Ya. yaitu NIB dan NPWP. Iya, betul Pak. Dan ini pun dari WHCNU akan bisa membantu Betul. memproses untuk mendapatkan NIB dan NPWP jika mereka belum memilikinya. Iya, betul Pak. Tanpa 2 dokumen itu kita proses pengajuan Nggak sertifikasinya bisa. belum bisa diajukan. Oke, baik. Jadi saya rasa rekan-rekan UMKM segera jika Anda belum memiliki NIB atau nomor induk berusaha ya, singkatan NIB itu nomor induk berusaha, dan NPWP segera daftarkan, ajukan. Dan saya rasa itu sangat mudah ya sekarang ya, karena pemerintah sangat mendukung sekali untuk menerbitkan dokumen usaha itu. Dan setelah itu baru bisa dibantu untuk proses pendaftaran sertifikasi halalnya. Dan untuk UMKM tadi kita sangat dibantu dengan adanya tenaga pendamping ini Iya, ya, betul, Bu Raisa ya. Jadi prosesnya lebih dibikin simple karena memang kegiatan usahanya masih sederhana juga. Mungkin ada sedikit tambahan sih ya Ya, Pak, silakan, Bu. terkait dengan, kan tadi kalau untuk sertifikasi halal self-declare itu ada 3 kategori, yaitu makanan, minuman, dan obat-obatan tradisional. Iya. Nah, untuk yang reguler ini tidak hanya terbatas di makanan, minuman, dan obat, tetapi juga gudang penyimpanan, kemudian pakaian, terus penyembelihan itu pun juga harus ada juru sembelih halal namanya Pak. Iya, iya, Jadi iya, dari hulu sampai hilirnya itu memang sudah memiliki kehalalannya masing-masing. Iya, Seperti itu. iya, baik, baik. Oke, jadi kalau Anda memakai daging produknya dan Anda membeli langsung dari vendor yang menyembelih langsung hewannya dari kondisi hidup, maka yang melakukan penyembelihannya sudah harus memiliki sertifikasi halal. Juru Sertifikasi sembelih Juru halal. juru sembelih halal. Juleha. Oke, baik, juru sembelih halal. Baik, nah itu. Tapi sebelum kita lempar ke pertanyaan, Bu Raisa, saya mau tanya, kalau dalam masa 4 tahun setelah dia mendapatkan sertifikasi halal itu sampai nanti dia diperpanjang lagi, waktunya jatuh tempo untuk perpanjang lagi, apakah akan ada suatu audit mendadak untuk melihat mereka masih menjalankan atau tidak itu penerapan halal di dalam kegiatan produksinya? Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada saat kita ingin mendapatkan sertifikasi halal, itu ada namanya dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, itu adalah dokumen sebagai saksi bahwa selama 4 tahun ini kita tidak ada proses kontaminasi antara produk yang halal dan haram. Nah, itu jadi makanya pelaku usaha itu harus bertanggung jawab secara akhirat, secara dunia dan juga akhirat melalui dokumen tersebut. Dan juga kalau di reguler itu ada istilahnya penyelia halal, Pak Petrus. Penyelia halal atau supervisor ya? Iya, betul. Beliau yang memang bertanggung jawab dari awal pembelian sampai dengan proses produksi dan produknya dijual ke masyarakat, itu menjamin kehalalan dari hulu ke hilirnya. Itu yang ada di dalam kegiatan usaha UMKM. Iya. Orang itu ya bekerja di sana betul, ya. betul. Oh iya. Pegawainya lah ya Bu Betul, ya, pegawai Pak usaha Petrus. itu. Nah, itu yang ditunjuk sama mereka siapa nih yang bertanggung jawab jadi penyelia halalnya itu. Oke, ya. Nah, andai kata umpama pada saat dilakukan pengecekan sertifikasi halal, mereka memakai bahan baku umpama katakanlah terigu merek A gitu ya. Tapi dalam 4 tahun itu karena kondisi satu dan lain hal mereka ganti jadi terigunya merek B. Apakah mereka harus melaporkan atau gimana, Bu? Betul, Pak Petrus. Terkait dengan itu, terkait adanya perubahan menu atau perubahan bahan baku, pelaku usaha harus tetap melapor kepada melalui dokumen tersebut untuk diupload kembali ke BPJPH untuk dilakukan pengecekan ulang seperti itu. Karena prinsip self declare itu ya, menyampaikan secara aktif apa yang sudah terjadi di dalam kegiatannya. Betul. Baik, terima kasih. Nah, baik Pak Kiai dan Bu Raisa, ini ada pertanyaan dari Bu Hafni atau Pak Hafni nih, saya mohon maaf kalau salah sebut panggilan, dari Bogor. Mau tanya, nomor 1, berapa lama sudah dijawab sertifikasi halal? Tadi Bu Raisa sudah jelaskan 4 tahun ya Bu Raisa ya. Iya, betul Pak.
Kemudian apakah klaim halal itu hanya sekedar strategi jualan saja supaya produknya laku, Pak Kiai? Mohon dijawab. Ini sih bukan karena strategi penjualan, karena undang-undang tidak hanya berbicara tentang untuk strategi pemasaran. Undang-undang itu dibangun untuk kemaslahatan. Iya, iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan strategi pemasaran, itu nggak ada hubungannya. Ini adalah lebih pada penekanan kemaslahatan umat Iya. manusia. Jadi kita harus lepas dari pikiran-pikiran yang seakan-akan ini mikro. Ini adalah kebutuhan dari negara dan masyarakat. Halal ini sesungguhnya adalah ya tidak hanya negara, agama kan, ini lebih tinggi lagi agama. Nah, dan lebih tinggi lagi adalah kemanusiaan. Karena semua apa yang kita lakukan kan demi untuk kepentingan kemanusiaan. Manusia sehat, manusia yang jauh dari penyakit, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh manusia itu benar-benar yang hakiki gitu ya. Ya. Jadi rasanya halal ini ya kalau di agama di dalam Al-Qur'an kita tidak debat gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, kita harus yakini bahwa ini tidak hanya semata-mata marketing. Saya hanya mengatakan tadi karena siapa yang duluan itu loh yang menang. Tapi nanti kalau ini semua orang sudah ngomong halal ya nggak ada lagi menang kalah. Itu Iya. adalah pilihan. Dan manfaatnya untuk Dan semuanya. manfaat untuk semua. Ini Iya. kan hanya kebetulan untuk di tahap awal ini. Setelah itu ya enggak. Itu adalah menjadi kewajiban kok. Ya, oke. Oke, baik. Yang pertanyaan ketiga adalah dari Bu Hafni juga, bagaimana proses yang dilalui dalam menentukan sebuah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Raisa, tahapan-tahapannya, jadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan tersebut. Nah, berikutnya kita mendapatkan pertanyaan dari Malang nih, Pak Kiai, dari tempat Pak Kiai berkuliah di sana di Kota Malang, kota yang sejuk, kota apel. Dari Ibu Erika Paramita. Terima kasih Bu Erika atas pertanyaannya. Pak Kiai mau tanya nih, sertifikat halal apakah masa berlakunya sudah dijawab 4 tahun dan apakah 4 tahun dan bisa diperpanjang ketika masa habis. Bukan berarti 4 tahun itu selesai 4 tahun terus kemudian mubazir itu enggak. Iya. Dia tinggal melaporkan untuk diperpanjang kalau produknya tidak berubah. Iya. Kalau berubah ya dianggap mulai dari nol gitu, mengajukan baru. Tapi jangan sampai expired, Pak. Jangan sampai expired. Jangan sampai udah lewat. Nggak boleh. Iya. Sebelumnya. Kira-kira idealnya berapa lama sebelumnya? Mungkin 6 bulan, Pak. 6 bulan sebelumnya sebelum sudah habis. ajukan. Iya. Seperti paspor kan, Pak. Oh iya. Baik, paspor aja kita mau 6 bulan, apalagi sertifikasi halal ya, yang buat usaha ya kan, paspor kan perjalanan. Nah, ini yang nomor 2 pertanyaannya adalah, ini begini, puding dan roti. Pak, izin saya bacakan Pak, supaya audiens, karena ini pertanyaannya audiens tidak melihat, saya bacakan dulu ya Pak Kiai, ya, izin ya. Gitu. Oke, jika punya usaha kuliner tapi produknya berbeda, misalnya puding atau roti, kue, apakah izin sertifikasi halalnya atau sertifikat ya ini berbeda juga Pak Kiai? Jadi gini, izinnya itu sebenarnya kepada perusahaan, bukan kepada makanannya. Hanya saja di BPJPH itu regulasinya mengatakan ada pengelompokan jenis produk. Ya, tapi kalau jenis produknya itu berbeda dalam satu kelompok, usaha, sertifikatnya berbeda. Oke, jadi perusahaannya sama nih Pak Kiai, satu, tapi ada produknya kategorinya berbeda, maka 2 sertifikasi halal. Oh iya, maka 2 perizinan. 2 perizinan. Ya. Mungkin boleh dikasih contoh nggak Pak Kiai? Contoh kelompoknya apa dan apa dalam satu usaha yang mungkin terjadi? Ya, misalnya saya ini memiliki satu perusahaan, anggaplah seperti beliau bilang makanan. Iya. Ya, yang satu misalnya saya ini punya makanan sosis. Oke, ya, sosis. Sosis, ya, pabrik sosis nih. Iya, iya. Yang satu lagi sate ayam. Oh. Beda. Iya, iya. Atau di satu tempat toko yang sama, beliau menjual makanan dan juga menjual baju. Umpama. Nah, itu sertifikasi halalnya beda. Oke, baik. Jadi, maka tapi ketika jenis makanannya sama, satu tetap. Oh, satu jenis makanan. Misalnya roti tadi itu ya. Iya. Roti dengan roti. Roti kan macam-macam roti itu. Iya. Ya, ada roti bolu, donat, ada roti donat, roti itu tawar. satu rumpun satu. Iya.
Ya, ya. Nah, udah clear ya, Bu Erika ya, udah penjelasan dari Pak Kiai Musli Iya, ya. Mbak Erika, alamatnya di mana? Pak Kiai mau ke Malang ya, Aku mau ke sana tak hampiri. tak samperin ya. Nanti silakan. Kesempatan tuh Pak Kiai berkenan nanti mampir ke Nah, Malang, iya. nyamperin Mbak Erika. Oke, berikutnya dari Ibu Ika Ananda mau bertanya, untuk sertifikasi halal apakah ada biaya yang harus dikeluarkan, dan untuk perpanjangannya apakah juga ada biaya yang dibebankan? Mungkin Bu Raisa? Bu Reza. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Terkait dengan sertifikasi halal, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Jadi nanti kita klasifikasikan dulu Bu, mana kelompok usaha mikro dan kecil, mana kelompok usaha menengah dan juga besar gitu. Jadi untuk biayanya, untuk yang usaha mikro dan kecil ini memang gratis selama produk yang digunakan atau bahan baku yang digunakan itu sederhana, tidak menggunakan mesin-mesin yang sudah otomatis dalam proses produksinya seperti itu. Nah, ketika usaha mikro dan kecilnya memang sederhana produk-produknya, itu gratis Bu. Jadi tidak dibebankan biaya. Nah, nanti WHCNU akan mencari fasilitator untuk pendanaan sertifikasi halal self-declare tersebut. Nah, kemudian kalau yang reguler itu nanti dilihat juga usahanya ini apakah mikro, apakah kecil, menengah, atau besar gitu. Karena setiap pelaku usaha ini memiliki range harga yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang usaha kecil itu sebesar 650.000, terus mungkin usaha yang menengah itu 5 juta seperti itu, Bu. Nah, lalu untuk yang pertanyaan yang keduanya terkait dengan perpanjangan sertifikasi halal, biaya yang dibebankan tidak sebanyak pada saat pendaftaran di awal gitu. Jadi hanya membayarkan mungkin biaya perjalanan dari para auditor tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, sedikit tambahan dari pertanyaan Bu Ika ya, Bu Reza ya, saya mau nambahkan. Tadi Ibu bilang kan gratis. Nah, apakah ini gratis ini untuk seluruh UMKM yang ada di manapun di Indonesia atau hanya untuk di provinsi tertentu? Betul Pak, untuk seluruh yang ada di Indonesia. Seluruh Indonesia? Karena Wow, itu program luar biasa. pemerintah dalam mempercepat atau untuk sertifikasi halal itu. Ya, dan kalau nanti ada yang agak sedikit pelosok sekali di Sulawesi sana atau di provinsi di mana Bengkulu, bisa ya Bu ya dijangkau ya Bu ya? Oke, luar biasa. Pendamping kami dari seluruh Indonesia. Wah, ya ya. Jadi seluruh Indonesia sudah ada ya pakai pendampingnya ya. Biasa. Oke, nah ini ada yang bertanya mengenai syariah, tapi sebelum pertanyaan ini kita sampaikan, nggak ada salahnya kita dengarkan dulu dari Pak Kiai Musli mengenai pendanaan syariah ini kira-kira bagaimana konsepnya Pak. Oke, silakan Pak. Mungkin saya ingin nambahin aja apa yang dijelaskan sama Bu Reza ini. Oh iya, silakan Pak Kiai. Sebenarnya istilahnya gratis itu menurut saya kurang tepat. Kurang tepat. Seluruhnya ini bayar. Sebenarnya bayar. Seluruhnya dibayar. Bayar, ya. Kalau yang mikro itu 300.000, yang non mikro itu ada tarif. Iya. Saya tidak hafal tarifnya ya. 300.000 ini pemerintah punya program. Pemerintah ada program. Ya. Karena itu programnya diambil alih pembiayaannya oleh negara. Walaupun sebenarnya harusnya bayar. Harusnya bayar. Tapi negara membantu sekarang. Karena begini, ada loophole di mana ketika ada pengusaha yang tidak terpilih masuk ke dalam programnya negara, kan dia harus tetap ngurus. Oh iya, iya, betul. Ya. Kan ada loophole itu kan? Iya. Harus tetap ngurus, bayarnya 300.000. Tapi kalau misalnya saya bisa nyarikan atau WHCN bisa nyarikan tidak dari negara, misalnya dari CSR gitu, bisa masuk kategori itu. Iya. Gitu. Karena tadi biaya yang penyelia itu LPH itu kan tetap ada, tetap eksis, ada, ya kan? Karena yang pendamping kami itu sebenarnya strukturnya sama dengan LPH. Hanya ini individu, yang ini badan. Iya. Badan kan tetap dibayar, individu kan tetap dibayar. Gitu ya. Cuman dicarikan dari negara, dan yang satu lagi, dan kalau dari kami mencarikan dari fasilitator, istilahnya Bu Reza itu. Jadi pada hakikatnya adalah itu, bayar ya pada hakikat. Cuman murah. Cuman murah. Nah, frame ini yang harus dipahamkan. Bahwa ini bayar gitu ya. Cuman negara ngambil alih. Maka istilahnya menjadi gratis bagi yang masuk dalam kategori program itu.
yang UMKM UMKM ya. masih sederhana itu. Yang sederhana. Ya, tapi kan ada UMKM sederhana yang belum tentu kepegang sama para pendamping dan dia butuh. Butuh Karena sekali. tetangganya ikut-ikutan, oh kok saya enggak gitu kan. Iya. Nah, aku bisa bayar sendiri aja dah, boleh. Ya. Dan ya memang seharusnya itu gitu loh. Ya. Boleh gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun disediakan bantuan, kalau memang mau Sendiri siap punya dana sendiri 300.000, kenapa enggak ya? Iya, Pak Kiai ya? gitu ya. Mungkin lebih cepat ya, karena Betul. pendanaannya kan nggak perlu dicari-cari Nggak lagi perlu ya. cari-cari lagi. Ya. Jadi syariahnya seperti itu ya. Iya. Ya. Ya. Artinya ini memang ada cost-nya. Itu menjawab satu pertanyaan, ada nggak biayanya? Ada. Ada biayanya. Ada, jawabnya ada. Cuman saat ini yang sedang ditangani WACN oleh Bu Reza ini semuanya gratis. Ya. Karena WACNU ini memiliki Akses untuk gitu. mendapatkan bantuan bagi yang memerlukan. Ya. Makanya kontekstualnya benar gratis, kontekstualnya. Iya. Ya. Cuman dari segi syariahnya ini membayar gitu loh Pak. Baik. Pak Oke, Kiai, clear terima ya Pak kasih. ya. Clear, Nah, terima kasih. sekarang mengenai pendanaan syariah. Sebenarnya syariah itu adalah hanya salah satu sistem pembiayaan. Salah satu sistem. Salah satu sistem pembiayaan yang menganut ajaran keislaman. Oke, Pak Kiai. Karena apa? Syariah itu memurnikan adanya biaya yang non riba. Non riba. Non riba. Ya. Karena kalau konvensional itu diartikan di situ unsur riba. Ada unsur riba. Ada unsur riba. Bedanya di mana gitu kan? Iya. Riba dan tidak riba gitu. Nah, Kalau yang syariah ini itu dasarnya ya Quran dan hadis. iya. Kalau yang satu lagi dasarnya teori-teori ekonomi cost and benefit. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, bedanya di situ. Nah, di Indonesia, di dunia sekarang itu berkembang sistem syariah. Sistem syariah itu sebenarnya lebih tepatnya sistem bagi hasil. Oh, sistem bagi hasil. Sistemnya itu lebih tepatnya adalah bagi hasil. Ya. Tapi kalau pada konvensional selalu berbicara tentang return on investment. Iya. Selalu ya, bicara return on investment. Jadi berapa investasi saya, berapa balikannya, berapa cost money saya. Ya. Nah, ketika berbicara cost of fund inilah di dalam Islam tidak dikenal. Oh. Karena iya. itu mengandung nilai-nilai riba. Riba itu pada hakikatnya diartikan pemerasan. Riba sama dengan Pemerasan, pemaksaan untuk membayar sesuatu. Oh. Iya. Ya. Oke. Karena kalau telat pun didenda. Kalau telat didenda. Iya, benar. Ya. Kalau kita telat bayar cicilan, Didenda. ada tuh dendanya. Nah, Iya. di syariah itu tidak dikenal. Oh. Ya. Tidak dikenal namanya denda. Dan pemaksaan karena sebelumnya itu harus akad. Oh, kesepakatan dulu. Akad. Iya. Gitu. Nah, akad apa ini? Misalnya kebutuhan modal kerja. Berapa nih? Nah, nanti ketika pemilik uang, yaitu si pemilik modal atau pemilik uang ini menyepakati untuk memutarkan uangnya ke Pak Petrus supaya tidak ada riba, disepakati dulu nih. Iya. Kemampuan saya Kemampuan seperti apa? berapa? Iya. Gitu. Nah, tapi nggak ada denda loh ya, kalau nanti namanya ekonomi kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iya. Semua orang mahfum itu. Iya. Ya, selama kita sepakati nggak ada denda, nggak ada pemaksaan, nggak ada kayak semacam debt collector datang gitu kan. Iya kan? Iya. Ya. Itu ganggu konsentrasi itu Iya. bisa. Ya, Bikin kue nggak ada bisa nggak surat jadi. peringatan gitu kan. Iya. Itu harus disepakati dulu. Maka kalau itu ada kesepakatan, ya kita tidak mengatakan imbal hasilnya itu banyak atau sedikit, karena udah disepakati. Iya. Ya, disepakati. Nah, kalau sudah disepakati, maka itulah yang namanya akad. Ya, akad dalam sistem syariah. Di syariah sistem akad itu ada beberapa nama. Ada mudharabah, ada izaroh, ada musyarakah, ada murabahah juga.
Ya, itu sistem-sistemnya mirip semuanya, mirip. Cuman pada hakikatnya tidak ada pemaksaan, tidak ada istilah bunga atau rente, tapi adanya adalah bagi hasilnya. Bagi hasil. Ya. Nah, penekanannya adalah kolaborasi. Ya. Kalau istilah yang saat ini keren itu adalah kolaborasi. Penekanannya itu di situ. Jadi Pak Petrus kalau saya datengin punya uang saya dibantal, Pak Petrus daripada dibantal, saya pakainya Pak. Boleh, saya percaya Pak Petrus. Aku apa Pak Petrus kan gitu kan. Iya. Ya dapat bagian dari hasil saya Pak. Piye anake, kan runding punya runding kan. Ya sesungguhnya nanti ada bakunya, tetap ada baku, tetapi ikatannya yang ditulis dalam akad itu sebenarnya kan perjanjian juga ya Pak ya, dalam bahasa Indonesia perjanjian, akad dalam bahasa Arab gitu ya. Itu kedua belah pihak itu tidak merasa ini sebagai interest. Oh, bukan bunga itu. Bukan bunga. Ya. Karena interest di dalam Islam masih menjadi, ada pendapat bahwa itu bukan riba, ada yang berpendapat itu riba. Oh. Nah, kita ambil jalan yang paling ekstrim, bukan ekstrim, paling moderat ya, anggap aja itu riba. Makanya lahirlah syariah kan. Iya. Kalau enggak kan orang lari ke situ semua, syariahnya enggak laku. Nah, dunia sekarang itu bergeser, sudah sistemnya syariah. Di dunia juga. Jadi di luar Indonesia juga sama ya Pak? Malaysia lebih maju daripada kita. Oh, iya. Dubai lebih maju daripada kita, walaupun penduduknya sedikit. Iya. Ya, tapi perputaran uang di sana. Gitu. Nah, ini kalau di Indonesia mulai banyak bank-bank syariah, termasuk banknya orang dari Beijing. Daftar diri syariah. Dari Tiongkok buka bank syariah. Iya, gitu. Ya contohnya Shanghai Bank itu kan buka syariah kan. Iya, Shanghai Bank. Gitu. Nah, ya memang sekarang Shanghai Bank itu bukan lagi punya orang dari Hong Kong, punya dari mana-mana. Termasuk Citibank. Citibank itu juga majoritinya malah dari Pangeran Saudi. Iya. Ya, Citibank. Ya, tapi ya itu kenyataannya gitu ya. Sekarang ini syariah menjadi satu kebutuhan masyarakat, terutama kaum muslim. Lebih suka lari ke pembiayaan berbasis syariah. Nah, memang pada masyarakat kita pada umumnya masih pola pikirnya masih mengikuti arus yang lama gitu loh ya, konvensional. Mau Bank BRI lah, Bank BNI lah, Bank BCA lah gitu ya. Nah, saya sarankan, ya saya juga bukan pegawainya Bank Syariah, tapi saya lebih kepada ini ajaran. Iya. Ya, Bank Syariah saya rasa membuka diri untuk itu, dan teman-teman yang nanti di bawah naungan Pak Petrus, jika kita nanti bersepakat untuk memajukan mereka semua, saya bisa lakukan channeling itu. Oh, luar biasa. Ya. Itu. Kita bisa lakukan channeling di bawah naungan HCNU, semua pengusaha-pengusaha itu nanti merujuk kepada kami sebagai induk, misalnya ya. Iya. Ya, itu dengan senang hati gitu sayanya. Termasuk pendampingan bagaimana sih sebenarnya supaya mereka bisa memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pendanaan syariah itu. Oh ya, tentu semua ada syaratnya kan. Tentu ada syaratnya. Semua mau kawin ketiga, 4 juga ada syaratnya kan. Pak Kiai mau tanya, terkait dengan syarat itu yang paling gampang dulu, syarat yang saya mau tanyakan. Apakah untuk bisa mendapatkan pendanaan syariah itu hanya bisa diberikan kepada kaum muslim atau non-muslim pun bisa dapat? Sebenarnya agama tidak membeda-bedakan suku bangsa. Ya, Ya, tidak membeda-bedakan. Jadi saya malah lebih suka kalau orang yang bukan Islam ingin mengikuti aturan Islam. Oh, iya. Ya. Jadi, artinya apa? Islam jadi pilihan dari keyakinan yang lain. Ya, tapi orang mengatakan harus Islam, ya nggak boleh begitu. Islam tidak dibuat hanya untuk orang Islam. Islam dibuat untuk kemanusiaan. Jadi sepanjang manusia kita nggak membedakan agama. Tapi yang kita
laksanakan adalah manusia itu harus kita perlakukan sama. Ya kita layani sama. Jadi tetap bisa Boleh, diberikan boleh. kesempatan itu ya. Ya, sangat boleh. Ya. Jadi clear ya buat rekan-rekan mungkin yang pengusaha UKM tapi bukan dari kalangan Muslim, pendanaan syariah ini terbuka kesempatannya untuk diberikan juga kepada yang non-Muslim. Itu Pak Kiai Musli sudah sampaikan. Oke Pak, pertanyaannya sekarang sudah ada. Ini jadi Bu Fitri Surabaya, pertanyaan mengenai pendanaan syariah itu seperti apa? Tadi Pak Kiai Musli sudah jelaskan ya. Nah, berikutnya Ibu Nani dari Semarang. Terima kasih Ibu Nani sudah bergabung dalam acara ini dan bertanya, untuk UMKM sebelum memiliki sertifikasi halal, apakah harus memiliki PIRT dulu? Terima kasih. Silakan Bu Raisa dijawab pertanyaan Ibu Nani ini. Baik, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Berkaitan dengan PIRT untuk pelaku usaha, memang pada umumnya itu opsional Bu. Jadi kalau memang belum memiliki PIRT itu bisa untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun kan alangkah lebih baiknya kalau kita semua nih lengkap nih, mulai dari sertifikasi halal dan juga sudah memiliki PIRT gitu. Namun kalau belum juga tidak apa-apa Bu. Nah ini mau tanya kepada Bu Raisa dan sekaligus juga kepada Pak Kiai. Ini dari komunitas UMKM. Penjual mie ayam goreng, apa nih? Coba tolong diturunin lagi. Ya, penjual ayam goreng bisa yang siap saji, apakah perlu sertifikat halal atau untuk cukup dengan self declare saja? Bu Raisa, boleh dijawab Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih untuk komunitas UMKM atas pertanyaannya. Jadi begini Bapak Ibu terkait dengan yang self declare untuk berbahan daging. Jadi kalau misalkan memang bahan bakunya adalah daging, itu tidak bisa melalui self declare. Contohnya kita mau jual ayam ungkep frozen, nah itu nggak bisa melalui self declare. Tetapi kalau kita jual mie ayam, terus ayam ini kan sebagai bahan tambahan dalam mie ayam gitu. Nah itu bisa diajukan melalui self declare selama ayam yang digunakan ini memang sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, kalau belum punya sertifikasi halal daging ayam tersebut, maka Bapak Ibu wajib mengganti tempat pembelian ayam tersebut gitu. Jadi, belilah ayam yang sudah memang pasti sertifikat halal. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Nah, kalau yang ini yang selanjutnya pisang molen. Pisang molen? Ya, itu bisa melalui self declare. Pisang molen bisa sepanjang yang tidak mengandung daging-daging, iya, bisa self declare. Karena daging itu Daging masih keraguan, masih syubhat keraguan. istilahnya. Oh iya, iya, baik. Nah yang kedua, untuk produk yang masih serumpun makanannya, mungkin satu kategori ya, seperti contohnya roti. Apakah setiap varian roti, seperti contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, kalau masih sama rotinya roti coklat, donat dan lain sebagainya, cukup satu sertifikat halalnya ya Pak Kiai ya. Ya. Nah, untuk membantu komunitas UMKM pangan, apakah kami bisa diberikan pendampingan dalam pengurusan self declare atau sertifikat halal oleh WHCNU? Tadi sudah dijelaskan, tapi monggo kalau Bu Raisa ingin menekankan lagi mengenai pertanyaan ini, jawabannya. Oke, baik. Terkait dengan UKM komunitas pangan, kami bisa memberikan pendampingan Ibu gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa via WhatsApp untuk lebih detail mengenai proses pendampingannya nanti. Oke, jadi seandainya Anda ingin izin Pak Kiai, jadi boleh nanti dikirim kepada kami aja ya. Ada request, nanti kami tinggal teruskan ke Bu Raisa ya. Oke, jadi nanti bagi yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada ingin mulai dilakukan proses pengajuan sertifikasi halal, bisa mengirim email ke Bareka. Tolong alamat email ini nanti oleh tim Bareka ditulis di kolom chat dari YouTube ini ya, alamat emailnya Bareka, atau nomor WhatsApp dari staf di Bareka yang bisa membantu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan atau permintaan pengajuan sertifikasi halal ya. Tolong nanti disampaikan bahwa ini untuk mengurus sertifikasi halal bersama WHCNU ya. Nanti dari tim Bareka akan membantu meneruskannya kepada Bu Raisa ya untuk di follow up. Oke, jadi demikian jawabannya. Terima kasih dari komunitas UMKM. Semoga yang disampaikan oleh Pak Kiai Musli dan Bu Raisa
memberikan penjelasan yang cukup untuk Anda bisa mulai mendaftarkan sertifikasi halal. Ada yang lain lagi pertanyaannya? Udah masuk pertanyaan berikutnya? Masih ada? Coba dicek yang masih ada pertanyaannya kita. Nah, Ibu Sarah di Semarang, untuk pengajuan pendanaan syariah, nih Bu Sarah begitu dengar Pak Kiai ngomong langsung mau ngajukan nih. Ya. Dan syarat dan dokumennya apa saja ya Pak Kiai? Silahkan Pak Kiai. Ya, begini, ini sebenarnya persyaratannya sih umum-umum saja. Iya. Kalau dari sisi personalnya, yang nomor satu itu pasti KTP diminta. KTP. Nah, kalau usianya di bawah 21 tahun itu belum boleh kecuali sudah berkeluarga. Oh, iya, iya. Tapi kalau sudah berkeluarga, mau umur di atas 21 tahun harus menunjukkan surat kawin. Surat kawin. Nah, Ya. sama kartu keluarga. Dan kartu keluarga. Saya ini bukan orang bank, cuman mungkin di luar kepala aja ini. Ini Saking banyaknya yang dibantu kepada oleh orang Pak bank, ya. Kiai. Ya, Iya, saya iya. bukan orang Pak bank Kiai dan banyak Pak membantu. pernah jadi pegawai bank ya. Saya cuman memberikan itu aja ya, Guidance. recognize gitu ya tentang kebutuhan dari para penanya ini. Iya. Jadi kartu keluarga ya, itu KTP dari sisi pribadinya ya, KTP, terus kemudian NPWP pribadi. NPWP kan sekarang sudah melekat itu ya, Ya, kemudian wajib. surat nikah kawin tadi ya. Iya. Terus dibuktikan juga dengan kartu keluarga karena sudah kawin tapi cerai kan bisa jadi kan. Oh iya, iya, iya. Ya. Bisa. Makanya buktinya itu Ya, di karena kartu masih keluarga. dalam proses perceraian biasanya kan kartunya masih berlaku dua-duanya. Iya, Pak. Biasanya perceraian kan panjang itu waktunya. Karena kan tidak ingin orang cerai, mestinya pengennya damai kan. Iya. Itu. Yang kedua dari segi aspek legal. Iya. Tadi kan aspek pribadi, sekarang aspek legal. Nah, kalau itu badan PT, ya tentu semua pengurusnya punya nunjukin KTP dan seterusnya ya. Kalau Pengurus badan PT-nya, pribadi, ya, ya. untuk KTP. Nah, untuk badannya adalah tentu ada surat NIP, NIB, tadi NIB, NIB. nomor induk berusaha. Punya NPWP perusahaan. Dari NPWP itu ada dua, NPWP sebagai pemegang saham kalau perusahaannya, sama NPWP-nya perusahaan sebagai badan. Iya. Tentu punya domisili. Domisili. Ya, tentu. Nah, tentu Akte perusahaannya? akte perusahaan kalau Akte PT perusahaannya. CV ya, kalau Iya. perorangan mungkin enggak, tapi kalau PT CV firma mesti harus pakai akte perusahaan. Iya. Pendiriannya tidak boleh kurang dari 6 bulan. Oh, jadi kalau masih belum 6 bulan belum bisa memenuhi. Atau para pengurusnya sudah punya lebih dahulu menjadi referensi, itu kan boleh. Tapi kalau perusahaan itu sendiri 6 bulan belum, karena kan perlu track record kan. Iya, iya. Nah, kemudian ya, menyampaikan omset penjualan. Omset penjualannya. Penjualan, ya sekurang-kurangnya 1 tahun. Oke, makanya tadi butuh minimal 6 Butuh bulan minimal ya. 6 bulan, Iya. 1 tahun. Selanjutnya kalau ada laporan keuangan itu alangkah lebih baiknya. Nah, itu tuh laporan keuangan. Alangkah lebih baiknya karena itu yang dianalisa oleh pegawai bank. Kalau nggak ada ya harus dibikin. Terus kemudian mesti harus menyampaikan tujuan untuk memperoleh dana itu untuk apa? Dipakai untuk apa? Ya, pakai Iya. untuk apa? Dananya. Karena di syariah itu tadi kan sudah dikenal ada namanya berbagai model. Nanti cocoknya untuk model apa? Oh. Karena iya. kalau untuk beli barang dagangan misalnya kan larinya ke modal kerja itu cocoknya mudharabah kayak gitu. Iya, iya. Ya, cocoknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk beli ruko, leasing dan sebagainya, itu bisa jadi musyarakah. Tapi kalau misalnya itu untuk firma kayak lawyer, hukum, akuntan kan Jasa. dokter, jasa, bicara gitu loh. Iya, Jadi iya. ini untuk kebutuhan apanya? Gitu. Ya kira-kira itu, dan ini hampir semua bank-bank yang bernasab syariah akan itu yang diperlukan.
Jadi kalau bank-bank itu yang bernasab syariah yang barusan Pak Kiai jelaskan, sebenarnya sudah banyak bank-bank yang ada sekarang ini termasuk bank swasta yang Ada, menerapkan itu. ada BCA aja udah punya baik BCA syariah. Oh, BCA Syariah ya, iya. Ya, ada. Bank swasta banyak yang punya syariah. Cuman apakah murni apa enggak? Nah, itu gimana Pak Kiai Ya, mengetahuinya? saya ya harus tahu, tanya dulu mereka. Saya kan juga nggak berurusan dengan BCA. Oh, Pengertian murninya itu gimana? Saya belum pernah berurusan dengan BCA, iya, jadi iya, saya iya. nggak tahu. Ini kan BCA misalnya pengurusnya di BCA itu mestinya ada ya semua yang ahli-ahli syariah, karena syarat untuk mendirikan bank syariah kan sudah ditentukan juga harus ada ahli-ahli yang Syariahnya. memahami tentang syariah monetary kan. Oh, iya, iya. Izinnya kan dipersyaratkan itu tentu ada. Cuman pengeterapannya bagaimana walau alam saya tidak tahu. Pak Kiai, kalau bank yang sudah menerapkan itu dan sudah sesuai dengan standar itu, BSI itu, apakah di bank itu ada logonya mungkin yang sudah menerapkan itu? Logo Logo apa? bahwa dia memang menerapkan syariah yang sudah sesuai Ya, standar. itu kita memahami memang di Bank BSI begitu gitu Bank loh Pak BSI. ya, ya. Oh, iya, iya. Jadi lebih baik langsung aja ke Bank BSI ya, yang Ya, sudah jelas ya, Bank Syariah Indonesia. BSI. Nah, kami memang sedang membangun kerjasama dengan BSI. WHCNU. Iya, Ya, sedang membangun kolaborasi dengan BSI. iya. Ya, dan BSI itu milik pemerintah, kumpulan dari merger dari beberapa perusahaan bank syariahnya pemerintah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Oh, itu merger dari 3 bank itu menjadi BSI ya, Pak Kiai, ya, Iya. Bank Syariah Indonesia. Oke, Iya. oke, ya, ya. Baik, Gitu. Bu Sarah dari Semarang. Semoga penjelasan Pak Kiai Musli mengenai pendanaan syariah, bagaimana cara pengajuannya tadi sudah cukup. Clear. Jadi clear ya. Silakan siapkan dokumen-dokumennya dan nanti bisa mulai mendatangi BSI untuk bisa mengajukan. Semoga kebutuhan Ibu untuk meningkatkan usaha Ibu bisa terpenuhi dari BSI Bank Syariah Indonesia. Saya rasa kita cukupi Pak Kiai untuk diskusi kita di siang hari ini. Bu Raisya, terima kasih banyak di penjelasannya yang sudah sifatnya terkait teknis dalam pengajuan halal untuk UMKM maupun usaha yang sudah established lebih besar lagi skalanya. Saya yakin bahwa penjelasan hari ini sangat bisa membantu buat para komunitas UMKM kuliner untuk bisa segera memulai proses registrasi sertifikasi halal, dan itu akan sangat membantu bagi kemaslahatan banyak orang ya Pak ya. Iya. Ya. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai Musli atas penjelasannya dan kedatangannya di Bareka untuk bisa menjelaskan mengenai sertifikasi halal oleh WHCNU dan pendanaan syariah. Bu Raisa, sekali lagi terima kasih. Semoga Pak Kiai dan Bu Raisa sehat selalu, lancar segala kegiatannya. Ya. Dan nanti kita teruskan kegiatan sosialisasi Ya. halal ini dengan komunitas Bareka, Pak Kiai. Insya Allah. Jika ada nanti yang ingin lebih intens lagi untuk berdiskusi ya Pak Kiai ya. Bisa dengan Zoom nanti. Bisa dengan Zoom lagi. Baik, saya akhiri diskusi siang ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara hari ini, webinar mengenai halal dan syariah bersama Bareka dan WHCNU. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan semakin sukses buat kita semua. Amin.